Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuneha Septiarini, NPM 224111099 dari kelas manajemen 22C. Pada pertemuan kali ini, saya akan menyampaikan materi singkat mata kuliah MSDM pertemuan ke-12, yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk memimpin, mengarahkan, dan memotivasi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu manajer, supervisor, atau karyawan lainnya yang memiliki kemampuan untuk memimpin dan memotivasi orang lain. Berikut adalah beberapa implikasi dari kepemimpinan bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan arahan yang jelas dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang ketiga, meningkatkan kinerja perusahaan. Kepemimpinan yang baik dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Untuk penjelasan kepemimpinan menurut para ahli, yang pertama menurut Wahjo Sumijo, kepemimpinan pada hakikatnya adalah suatu hal yang melekat pada seorang pemimpin yang memiliki sifat tertentu, seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan menurut Imam Mujiono, kepemimpinan merupakan pengaruh satu arah karena pemimpin bisa saja memiliki kualitas-kualitas tertentu yang membedakan dirinya dengan pengikutnya. Yang terakhir, kepemimpinan menurut Feitler. Kepemimpinan adalah proses untuk memberikan pengaruh bagi berbagai kegiatan kelompok yang terorganisasi. Peran kepemimpinan dalam manajemen perusahaan. Yang pertama, memberikan arahan dan visi. Kepemimpinan dapat memberikan arahan dan visi yang jelas kepada karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, meningkatkan motivasi karyawan. Kepemimpinan dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan mencapai target yang ditetapkan. Yang ketiga, meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Kepemimpinan dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman bagi karyawan. Bagaimana kepemimpinan dapat mempengaruhi kesatuan karyawan? Yang pertama, memberikan arahan dan visi yang jelas. Kepemimpinan yang baik dapat memberikan arahan dan visi yang jelas kepada karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat membantu karyawan untuk memiliki tujuan yang sama dan bekerja sebagai satu kesatuan, meningkatkan motivasi karyawan. Kepemimpinan yang baik dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik dan mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat membantu karyawan untuk merasa termotivasi dan bekerja sebagai satu kesatuan. Yang terakhir, meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Kepemimpinan yang baik dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman bagi karyawan. Hal ini dapat membantu karyawan untuk merasa nyaman dan bekerja sebagai satu kesatuan. Bagaimana kepemimpinan dapat mempengaruhi kesatuan karyawan? Yaitu meningkatkan produktivitas. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan arahan yang jelas dan motivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang terakhir, meningkatkan kinerja perusahaan. Kepemimpinan yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan memotivasi karyawan untuk bekerja lebih baik. Hal ini dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Apa saja gaya kepemimpinan yang dapat mempengaruhi kesatuan karyawan? Yang pertama, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan ini melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua, gaya kepemimpinan transaksional. Gaya kepemimpinan ini melibatkan pemberian penghargaan dan hukuman kepada karyawan berdasarkan kinerja mereka. Yang ketiga, gaya kepemimpinan transformasional. Gaya kepemimpinan ini melibatkan pemimpin dalam menciptakan visi dan memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Hal ini dapat membantu karyawan merasa termotivasi dan bekerja sebagai satu kesatuan.
Yang terakhir, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan ini melibatkan pemimpin dalam pengambilan keputusan tanpa melibatkan karyawan. Hal ini dapat menyebabkan karyawan merasa tidak dihargai dan tidak bekerja sebagai satu kesatuan. Cara menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tingkat kematangan bawahannya. Yang pertama, mengetahui tingkat kematangan bawahannya. Yang kedua, menyesuaikan gaya kepemimpinan. Yang ketiga, memberikan arahan yang jelas. Yang keempat, memberikan dukungan dan pengarahan. Dan yang kelima, memberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan. Implikasi dalam kepuasan bekerja. Meningkatkan kepuasan karyawan. Insentif yang dapat diberikan dapat meningkatkan kepuasan karyawan karena mereka merasa dihargai dan diapresiasi atas kinerja yang telah dilakukan. Meningkatkan citra perusahaan. Pemberian insentif yang tepat dapat meningkatkan citra perusahaan di mata karyawan dan masyarakat. Yang terakhir, meningkatkan daya saing perusahaan. Insentif yang diberikan dapat meningkatkan daya saing perusahaan dalam mempertahankan karyawan yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas karyawan. Bagaimana implikasi dari kepuasan kerja bagi karyawan? Yang pertama, meningkatkan kualitas kehidupan kerja. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung memiliki kualitas kehidupan kerja yang lebih baik, seperti lingkungan kerja yang kondusif, hubungan yang baik dengan rekan kerja, dan lain-lain. Meningkatkan kesejahteraan karyawan. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung memiliki kesejahteraan yang lebih baik, seperti gaji yang memadai, tunjangan, dan fasilitas yang memadai. Yang ketiga, meningkatkan motivasi kerja. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung lebih termotivasi untuk bekerja lebih baik dan mencapai target yang ditetapkan. Yang keempat, meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dan produktif. Perusahaan perlu memperhatikan kepuasan kerja karyawan agar dapat mengembangkan kebijakan yang tepat terkait motivasi kerja karyawan dan meningkatkan kualitas kehidupan kerja serta kesejahteraan karyawan. Yang terakhir, faktor yang perlu diperhatikan dalam menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan tingkat kematangan bawahannya. Yang pertama, memberikan fleksibilitas. Manajemen dapat memberikan fleksibilitas dalam hal waktu kerja, tempat kerja, dan tugas yang diberikan kepada karyawan. Yang kedua, mengurangi stres di perjalanan. Manajemen dapat mengurangi stres di perjalanan dengan memberikan fasilitas transportasi atau memberikan opsi kerja dari rumah. Yang ketiga, membuat waktu kerja lebih efisien. Manajemen dapat membantu karyawan dalam mengatur waktu kerja agar lebih efisien dan produktif. Yang keempat, membuat komunikasi menjadi lebih mudah. Manajemen dapat membantu komunikasi menjadi lebih mudah dengan memberikan alat komunikasi yang memadai dan memfasilitasi pertemuan secara rutin. Sekian penjelasan singkat saya tentang materi kepemimpinan dalam organisasi. Semoga ilmunya bermanfaat. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.